Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Seperti biasa kota Surabaya ini panasnya emang gila banget sih. Ini saya sampai hampir keringetan dan kayaknya panasnya hampir sama kayak di Cirebon ya. Suhunya mungkin sekitar 34 sampai 36 derajat Celcius untuk suhu yang paling panasnya. Mantep banget. Dan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini saya akan pulang menuju Cirebon dengan naik kereta yang bisa dibilang ini merupakan kereta sejuta umat karena memiliki harga tiket yang paling murah untuk rute Surabaya-Jakarta teman-teman, yaitu kereta api Airlangga. Bagaimana perjalanannya naik kereta api Airlangga? Mari ikuti trip saya. Tidak seperti di kota-kota lain ya, pembagian stasiun untuk keberangkatan kereta api antar kota di kota Surabaya ini memang ada dua ya, seperti di Yogyakarta, Semarang, Cirebon. Kalau di kota-kota tersebut itu pembagiannya berdasarkan kelas atau kategori kereta. Kalau di Surabaya ini pembagiannya berdasarkan jalur kereta yang dilewatinya. Stasiun Surabaya Pasar Turi ini untuk keberangkatan kereta-kereta yang melewati jalur utara teman-teman, melewati kota Lamongan, Bojonegoro, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Sedangkan satunya lagi ada di stasiun Surabaya Gubeng, itu untuk keberangkatan kereta-kereta yang melewati jalur selatan, melewati kota Madiun, Solo, Yogyakarta, mungkin ada yang bisa sampai Bandung, bahkan Jakarta juga ada. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini dia memiliki dua pintu keberangkatan. Pintu pertama berada di sebelah sana, itu untuk kelas eksekutif atau kelas eksekutif campuran, sekaligus juga untuk kereta eksekutif Argo maupun kelas luxury. Dan satunya lagi ada di pintu 2, itu untuk keberangkatan kereta kelas ekonomi maupun kereta lokal teman-teman. Dan karena saya akan naik kereta api Airlangga, kelasnya ekonomi ya, ekonomi 106 tempat duduk, masuknya nanti melalui pintu 2 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini suasana dari ruang tunggu pintu 2 untuk keberangkatan kereta ekonomi dan kereta komuter lain. Luas banget ya untuk ruang tunggunya. Dan di dalam ruang tunggu ini ada beberapa tenan-tenan juga. Barangkali kalian mau beli makanan, minuman, atau oleh-oleh juga bisa ya. Di situ ada lapis kukus pahlawan, roti O juga, tibar juga ada. Terus ada apa lagi nih? Toko makanan dan cemilan juga di sebelah sini juga ada teman-teman. Jadi udah mantep banget ya. Sebelah sana juga ada CFC tuh untuk makanan beratnya. Dan untuk stasiun Surabaya Pasar Turi sendiri ini sudah menerapkan sistem boarding scan wajah ya. Baik itu di pintu 2 maupun di pintu 1 kelas eksekutif. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menunjukkan tiket dan KTP, tinggal setor muka aja ke layar, kita sudah bisa boarding dan langsung menuju kereta. Oke, kita lihat lokomotifnya dulu yuk untuk perjalanan kereta api Airlangga. Kali ini lokomotifnya menggunakan lokomotif CC201 teman-teman. Lokomotifnya ternyata CC201-8906 atau ini nomor pendeknya CC20178R. Depo Induk Madiun teman-teman. Semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan ya. CC201-8906. CC ini merupakan kode lokomotifnya ya teman-teman. Huruf C itu menandakan bahwa kereta ini memiliki gandar penggerak 3. Karena ini hurufnya ada 2, jadi penggeraknya ada 6 nih. Satu di sini, lalu satu lagi di situ. 201 ini adalah jenis lokomotifnya. 89 ini adalah tahun produksi lokomotifnya tahun 1989. 06 ini adalah nomor urut dari tahun produksinya tersebut. Oke, kita masuknya lewat sini aja yuk. Saya perjalanan kali ini berada di ekonomi 7 teman-teman. Kita lihat-lihat dulu yuk kereta makannya. Nah, kereta makannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini kodenya MP100301 Depo Malak sih kalau nggak salah saya lihat. Ini meja pantry-nya, makanan-makanannya udah pada siap ya. Dan ada yang beli juga. Permisi. Dan ini lorong kereta makannya. Ini ada ruang kru, terus di sini juga ada ruang krunya. Dan untuk kereta makannya sendiri kayaknya ini tidak memiliki musola ya. Ini juga ruang kondektur nih. Terus di samping sini ada ruang operator sebelah sini. Lalu ada ruang genset teman-teman. Kereta makannya ini jadi satu ya, sekaligus dengan pembangkit. Kalau kalian dengar berisik-berisik, di samping kanan saya ini merupakan genset pembangkit listriknya teman-teman.
tidak ada ini ya, fasilitas musola di dalam kereta makan kereta api Airlangga. Jadi buat kalian yang mungkin mau menunaikan ibadah sholat ini lumayan ini ya, lumayan agak ribet ya. Ini dia peta pemberhentian dari kereta api Airlangga ya. Kita tadi berangkat dari Surabaya Pasar Turi, lalu akan berhenti di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Ngerombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon Purjakan, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Pegadaian Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, sampai Pasar Senen. Masya Allah, banyak banget ini berhentinya. Hampir di setiap stasiun-stasiun yang yang tidak terlalu ramai seperti stasiun Tanjung, stasiun Babakan, lalu stasiun Arjawinangun, stasiun Pegadaian Baru. Ini berhenti semua, teman-teman. Ada berapa nih saya hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pemberhentian sampai tiba di Pasar Senen. Dan dari Surabaya dengan 24 pemberhentian itu sampai Jakarta, waktu tempuhnya 12 jam. Wow. Oke, on time ya, 10.35 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Sampai Cirebon aja itu sekitar 606 km dalam waktu 8 jam 16 menit naik kereta ini. Sedangkan untuk kereta api Airlangga sendiri ini akan menempuh jarak sejauh 719 km dalam waktu 12 jam 6 menit. Ya, kenapa saya bilang kereta ini adalah kereta sejuta umat? Itu karena harga tiketnya yang murah banget, teman-teman. Untuk dari Surabaya menuju Jakarta atau sebaliknya, itu harga tiketnya kita hanya perlu membayar 104.000 aja. Ini menjadi kayak kereta dengan harga tiket paling murah, atau mungkin untuk di rute Jakarta Surabaya sendiri itu di antara transportasi lainnya itu mungkin ini yang paling murah, karena memang kereta api Airlangga itu sifatnya disubsidi ya, menggunakan kereta ekonomi berkapasitas 106 tempat duduk, konfigurasinya 32. Ya, harga murah dengan fasilitas yang kayak gini ya, mirip-mirip kayak kereta lokal itu ya, kita mau protes apa lagi sih, soalnya kita udah dikasih murah. Yang penting kita bisa melakukan perjalanan naik kereta ini dari Surabaya menuju Jakarta atau beberapa kota yang nanti akan dilewati kereta ini. Dan sedikit saya mau cerita soal kereta api Airlangga ya. Jadi kereta api Airlangga ini itu hasil merger, sebenarnya hasil penggabungan dari dua layanan kereta api, yaitu kereta api Maharani dan juga kereta api Tegal Express. Maharani rute Surabaya Pasar Turi ke Semarang Poncol, sedangkan Tegal Express sendiri itu rutenya Pasar Senen Tegal PP. Kala itu dua-duanya, baik kereta api Maharani maupun kereta api Tegal Express, itu dia sama-sama melayani kelas ekonomi ya, sama-sama ekonomi PSO jenisnya. Lalu kemudian dua layanan kereta ini digabung sehingga menciptakan rute Surabaya Pasar Turi Pasar Senen yang dilayani dengan kereta api Airlangga ini. Harga tiketnya juga untuk beberapa rute memang mirip seperti kereta api Maharani dan juga kereta api Tegal Express kala itu ya. Itu ada beberapa harga yang
beberapa rute parsialnya. Contohnya seperti rute Surabaya Pasar Turi sampai Semarang, lalu dari Semarang ke Cirebon, dari Semarang Poncol ke Cirebon Perujakan ya, dan juga dari Tegal ke Pasar Senen, sama harganya 49.000 juga. Jadi ini harganya menyesuaikan dari harga kereta api Maharani dan juga harga tiket dari kereta api Tegal Express kala itu teman-teman, yang harganya tipis-tipis ya, uang 50.000 masih kembalinya 5.000, 10.000, bukan 10.000 juga sih, kembali 5.000, kembali 1.000 gitu. Jadi ini benar-benar kereta yang murah banget, karena memang untuk full trip dan juga rute parsial itu kita bayarnya benar-benar hemat di kantong ya, harga tiketnya benar-benar ekonomis banget. Namun untuk perjalanannya kereta api Airlangga ini memang sangat lama ya dibanding kereta-kereta lainnya. Dari Jakarta menuju Surabaya saja itu perjalanan ditempuh dalam waktu 12 jam teman-teman, hampir seharian di kereta ya bisa dibilang. Dan estimasi untuk nyampe di Jakarta itu sekitar jam setengah 11 juga teman-teman. Jadi dari siang nyampe Jakartanya malam. Tapi untuk sarana keretanya sendiri ini menurut saya udah cukup nyaman sih ya. Guncangannya juga tidak terlalu terasa, terus kebisingan juga ini menurut saya cukup kedap ya, walaupun memang kalau kita ambil kursi di paling ujung kabin itu cukup berisik juga sih sebenarnya, karena persambungan kereta. Tapi menurut saya sih ini udah cukup oke lah. Kalau untuk dingin ya rasanya sendiri lumayan ya, cukup sejuk sih. Ini kayaknya pengaruh dari luar juga yang suhunya lumayan panas, jadi di sini suhunya tidak begitu dingin. Perjalanan kereta api Airlangga tiba di stasiun Lamongan pukul 11:08 awal 2 menit dari jadwal yang seharusnya ya, dan berhenti normal di sini selama 2 menit aja. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:12 menit. Dan yang naik di sini lumayan banyak ya tentunya, karena memang kereta ini ya hampir menjangkau semua pasar ya yang ada di lintasannya gitu. Untuk kereta api Airlangga kalian juga nggak mesti harus naik di stasiun Lamongan ya. Kalau kalian misal domisilinya lebih dekat ke stasiun Babat, kereta api Airlangga ini juga berhenti di stasiun Babat teman-teman. Jadi tinggal pilih aja, mau naik di stasiun Lamongan bisa, mau di stasiun Babat juga bisa. Oke, kita review fasilitas apa aja yang ada di kereta api Airlangga kelas ekonomi ini. Duduknya berhadap-hadapan ya, sudah kelihatan dari sini juga, dan memanjang sampai ujung sana juga berhadap-hadapan. Dan ini kalau ada orang di depannya bisa dilihat ya, adu dengkul teman-teman. Pasti sih ini karena memang jaraknya rapat banget, dan alhamdulillah ini di depan saya masih kosong, belum terisi, akan naik di mana ya. Dan fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Terus di sini ada tirai gorden untuk jendela kalau silau, dan bagasi atasnya ini model rak bagasi ya, model teralis gitu, kayak khas ekonomi banget. Dan untuk ukuran bagasinya kalau ditaruh koper besar kayaknya kurang masuk deh, tapi kalau untuk koper ukuran sedang dan kecil ini pasti masuk ke atas rak bagasi ini. Kursinya duduk tegak teman-teman, berhadap-hadapan, dan AC-nya juga ini masih menggunakan AC split untuk pendingin ruangannya, mirip kayak AC rumahan ya. Dan juga ada fasilitas toiletnya juga yang berada di ujung depan dan ujung belakang kereta. Nah, ini dia toilet dari kereta api Airlangga kelas ekonomi teman-teman. Toiletnya sih standar ya, dimensinya tidak lenggah, tidak sempit juga, standar, dan kondisinya ini
lumayan bersih dan wangi teman-teman. Klosetnya ini jenisnya kloset jongkok dan juga di situ ada tombol push untuk membilas klosetnya. Wastafel mini ada di sini, jet shower ada di sini, roll tissue, terus ada dispenser, terus ada pegangan juga, ada tempat sampahnya juga, ada pengharum ruangan dan juga ada gantungannya, ada cerminnya juga. Kita coba dulu wastafelnya yuk. Oke, airnya jalan dan tombol plusnya untuk kloset bagaimana? Waduh, airnya jalan, cuman ada bocor-bocor sedikit nih yang ini nih. Ngeri-ngeri sedap juga ya kalau bocor ya. Oke, kita coba jet showernya. Oke, airnya jalan. Sip, fasilitasnya oke, mantap. Lalu ada pengharum ruangan di ujung sana dan ada fasilitas makan dan minum secara berbayarnya juga. Kalian bisa datang langsung ke kereta makan atau nanti bisa beli juga di Pramana yang keliling ya. Kalau untuk kursi majunya ini saya dapat nomor yang genap ya, dan sejujurnya sih kalau kursi ekonomi model kayak gini itu nggak pasti teman-teman, soalnya kadang kita cap-cip ya, hoki-hokian atau untung-untungan dapat yang mana yang maju gitu. Kebetulan aja ini waktu perjalanan yang saya lakukan di ekonomi 7 itu nomor genap yang maju, dan selebihnya sih itu beda semua dalam satu rangkaian teman-teman. Jadi ini bukan patokan, jadi tolong jangan jadikan patokan. Ini saya hanya sharing pengalaman aja saat perjalanan yang saya lakukan kali ini itu nomor genap yang maju. Ya nggak tahu ya kalau giliran kalian yang melakukan perjalanan naik kereta ini dapatnya nomor mana yang maju, ya cap-cip lagi-lagi itu untung-untungan. Ini juga alhamdulillah sih saya dapat yang maju bukan yang mundur. Selamat datang di Kabupaten Blora. Saat ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Cepu awal sekitar 3 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12 lewat 48 menit teman-teman.
Di Kabupaten Blora sendiri itu ada 2 stasiun ya yang melayani naik turun penumpang kereta api antar kota di Pulau Jawa. Stasiun utamanya sebenarnya di sini teman-teman, di Stasiun Cepu. Ada lagi stasiun di Kabupaten Blora yang melayani naik turun penumpang itu di Stasiun Randu Blatung teman-teman. Hanya saja untuk Stasiun Cepu ini itu memang lokasinya dekat dengan pusat Kabupaten Blora. Dan di Stasiun Cepu juga ini ada beberapa perjalanan kereta lokal ya, seperti kereta lokal kereta lokal Blora Sura jurusan Cepu ke Surabaya, dan ada lagi kereta lokal saya kurang hafal antara Blora Jaya mungkin ya. Oh iya, Blora Jaya teman-teman. Itu mungkin bisa dibilang lokal atau aglomerasi ya. Jadi ada beberapa kereta lokal juga, ada beberapa perjalanan kereta antar kota juga, seperti kereta api Erlangga, kereta api Harina, bahkan setahu saya kereta Sembrani rute Surabaya Gambir itu berhenti juga di Stasiun Cepu teman-teman. Jadi stasiun utama di Kabupaten Blora ya di Cepu ini. Nah, di perjalanan ini saya naik di Sarana K3 00711. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas 3 atau kelas ekonomi. 0 ini menandakan bahwa kereta ini butuh penggerak lokomotif atau tidak memiliki penggerak ya. 07 ini adalah tahun pembuatan 2007, 11 ini adalah nomor urutnya dari tahun produksi 2007. SBI merupakan kode untuk Dipo Induk Kereta Surabaya Pasar Turi yang bertanggung jawab merawat atau mengurus kereta ini teman-teman. Dan kereta api Erlangga ini memiliki trademark D ya teman-teman. D ini menandakan bahwa kereta ini memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam saja. Makanya dari tadi saya ukur dari kecepatan kereta api Erlangga ini jalannya tuh santai banget. Ngayup aja di sekitaran 90 km per jam teman-teman. 39 ini merupakan berat isi atau berat maksimal dari kereta ini adalah 39 ton. 5 ini merupakan jenis bogi yang digunakan kereta ini yaitu bogi K5. Selamat datang di Kabupaten Grobogan. Saat ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di Stasiun Ngrombo. Awalnya lumayan banyak, tadi sekitar 6 menit teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14:08. Stasiun Ngrombo ini lumayan banyak juga ya kereta-kereta yang berhenti di sini, karena memang untuk Stasiun Ngrombo sendiri itu menjadi stasiun utama untuk keberangkatan kereta api antar kota di wilayah Kabupaten Grobogan teman-teman. Dan yang naik juga dari kereta api ini dan yang turun itu lumayan banyak teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya, ini masih banyak pergerakan penumpang yang turun. Tadi juga saya sempat lihat pergerakan penumpang yang naik di sini tuh banyak banget. Dan kereta-kereta jalur utara itu memang hampir semuanya berhenti di sini teman-teman, kecuali kereta api Argo Bromo Anggrek. Bahkan kereta kelas eksekutif full sekelas Sembrani pun itu masih berhenti di Stasiun Ngrombo teman-teman. Kalau nggak salah itu jadwal keberangkatan yang malam ya, saya yang pagi kurang hafal itu berhenti di Stasiun Ngrombo atau enggak. Pokoknya di Stasiun Ngrombo ini itu memang jadi pusat pemberangkatan kereta api antar kota di Kabupaten Grobogan. Nah, ini ada tanda nomor 13 sampai 24. Ini maksudnya adalah apabila kalian memiliki tiket dengan nomor tempat kursi 13 sampai 24, itu lebih dekat masuknya lewat pintu sini untuk memudahkan kalian atau mempercepat kalian mendapat tempat duduk di dalam. Begitupun di pintu ujungnya ya, pintu sebaliknya lagi, di sana nomor kursi 1 sampai 12 yang paling dekat masuk lewat pintu sebelah sana teman-teman. Jadi ini tuh petunjuk ya buat kalian bisa lebih cepat mendapat tempat duduk di dalam keretanya. Bentar lagi kita akan melewati percabangan Rumbung teman-teman. Percabangan ini adalah percabangan yang datang dari arah Surabaya Pasar Turi dan Solo Balapan ya. Nah, rel yang ujung sana itu rel yang mengarah ke Gundi sampai nanti ketemu rel di percabangan Solo Balapan ya. Solo Balapan sampai nanti bisa ke Solo Jebres. Kereta-kereta yang lewat sana itu banyak banget. Ada kereta api Brawijaya, kereta api Matarmaja, kereta api Majapahit, dan juga kereta api Brantas.
Ada juga kereta api Joglo Semarkerto yang rutenya itu melintasi atau mengelilingi Jawa Tengah. Selamat datang di kota Semarang. Saat ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Semarang Poncol awal 5 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:12 menit. Berhentinya di sini berarti sekitar 15 menit, teman-teman. Kalau normalnya berhenti di stasiun Semarang Poncol ini kereta api Airlangga sekitar 10 menit, teman-teman. Di kota Semarang ini ada 2 stasiun yang melayani pemberangkatan kereta api antar kota ya, teman-teman. Sebelum di stasiun Semarang Poncol ini ada stasiun Semarang Tawang Bang Jateng yang kita lewati. Di situ untuk kereta-kereta yang kastanya menengah ke atas, teman-teman. Contohnya seperti kereta kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, rata-rata berhentinya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sedangkan di stasiun Semarang Poncol ini itu untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi seperti kereta api Airlangga, lalu ada kereta api Kaligung juga, dan ada kereta apa lagi ya, pokoknya lumayan banyak lah. Dan yang naik dari stasiun Semarang Poncol ini, begitupun yang turun, itu luar biasa banyak banget, teman-teman. Karena memang perputaran penumpangnya untuk kereta api Airlangga ini seperti bersegmen, antara dari Surabaya sampai Semarang banyak yang naik, Semarang sampai Cirebon pun saya pantau banyak yang naik juga, bahkan dari Semarang ada yang sampai Jakarta juga. Dan nanti prediksi saya di Cirebon sampai Jakarta, atau mungkin mulai dari Tegal sampai Jakarta, itu pasti bakal banyak yang naik lagi. Karena memang harga per segmen rutenya atau harga parsialnya, ini ada beberapa rute yang harganya murah banget, teman-teman. 50.000 kembali 1.000 aja. Jadi ini banyak diminati oleh masyarakat. Gak heran kalau kereta api Airlangga ini tiap hari itu rame banget. Dan tiketnya juga cepat habis, teman-teman. Dalam hitungan dalam hitungan H-7 itu biasanya udah habis tiketnya. Semarang Poncol juga ini di sebelah sana. Sebelum kita masuk stasiun itu ada depo lokomotif Semarang Poncol, teman-teman. Dan sekaligus ada depo keretanya juga. Kalau nggak salah depo kereta Semarang Poncol itu berada di sebelah sana ya. Ini rangkaian kereta apa nih? Sepertinya kereta api Kamandaka atau enggak kereta api Joglo Semarkerto yang ini nih, teman-teman. Oh, ini ada kereta api Sembrani dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta api Sembrani berjalan langsung ya, karena nanti dia akan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, teman-teman, sebagai kereta yang memiliki kelas eksekutif dan luxury. Karena berhentinya bisa 10 menit sampai 15 menit, kereta api Airlangga ini memang masih tunggu diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol, teman-teman. Masih proses pengisian air dan juga proses pergantian kondektur yang beringas. Kalian bisa beli minum dulu atau makanan dulu yang tersedia di ruang tunggu stasiun Semarang Poncol ini, teman-teman. Bahkan kalian juga masih bisa sebat-sebat dulu ya sebelum keretanya berangkat. Oke, pukul 15:12 tepat ya, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol, kembali melanjutkan perjalanan. Oke, keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Habis ini keretanya akan melewati spot eksotisnya di jalur utara kereta api Pulau Jawa ya, di mana jalur keretanya itu nanti akan mepet banget dengan Laut Jawa, teman-teman, mepet banget dengan pantai. Nggak tahu ini masih dapat pemandangan pantai atau enggak. Kalau berangkat jam 3 sih saya perkirakan ini masih dapat view pantainya ya, karena view pantai di
ya, apalagi keberangkatan dari Semarangnya juga pukul 3 sore. Jadi kita masih dapat view pantainya tuh, semoga sih yang golden sunset ya, biar pemandangannya bagus. Dan setelah ini berhentinya akan di stasiun Weleri, itu di daerah Kabupaten Kendal. Dan yang saya perhatiin sih ya, kereta api Airlangga ini tuh pemberhentiannya itu hampir di setiap kabupaten yang dilewati jalur ini, teman-teman. Tadi kita berhenti juga di wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, lalu nanti akan berhenti di Kabupaten Kendal, terus di Pemalang juga berhenti, nanti di Brebes juga berhenti, bahkan di 2 area Kabupaten Cirebon ya, Kabupaten Cirebon wilayah timur dan juga Kabupaten Cirebon bagian barat, keretanya juga berhenti, teman-teman, yaitu di stasiun Babakan dan juga stasiun Arjawinangun. Lalu di Kabupaten Indramayu juga berhenti, Kabupaten Subang juga berhenti, Kabupaten Karawang juga berhenti, kalau nggak salah nanti berhentinya di Cikampek, terus Kabupaten Bekasi termasuk Kota Bekasi juga berhenti. Jadi ini tuh menyasar semua segmen kereta ini tuh, karena memang harganya sendiri yang murah banget sih. Surabaya Jakarta kita hanya menebus tiketnya seharga 104.000, bahkan kalau dari Tegal sampai Jakarta itu harganya mirip-mirip kayak Tegal Arum atau Tegal Bahari zaman dulu ya. Bukan Tegal Bahari sih, jatuhnya kayak Tegal Express zaman dulu ya, itu harganya sekitaran 49.000. Ya kalau menurut saya sih ini keren juga sih, walaupun memang untuk perjalanan Surabaya Jakarta tuh kayak terasa jauh banget. Kita menempuh dalam waktu 12 jam, padahal keretanya sendiri yang emang banyak berhenti di beberapa kabupaten yang dilewati jalur kereta gitu. Hampir semuanya berhenti, teman-teman. Gokil.
Sekarang jam setengah 6, kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Tegal. Berhenti di stasiun Tegal ini sekitar 5-6 menit teman-teman. Dan sepertinya saya akan menarik kesimpulan di perjalanan kali ini karena memang di dalam kondisi penumpangnya itu padat banget dan yang turun dan yang naik di sini tuh banyak juga teman-teman. So saya akan tarik kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Airlangga ini merupakan kereta api termurah di jalurnya, baik dari jalur Surabaya Jakarta maupun Surabaya Semarang, Semarang Cirebon, Tegal Jakarta maupun Cirebon Jakarta. Itu harganya sangat murah sekali teman-teman, berkisar antara 49.000 sampai 104.000 rupiah. Yang kedua, kereta api Airlangga ini memiliki tarif parsial yang sangat murah di beberapa rutenya yang harganya tadi sudah saya sebutkan itu 49.000 saja teman-teman, baik dari rute Surabaya Semarang, Semarang Cirebon, Tegal Jakarta dan juga Cirebon Jakarta. Dan yang ketiga ini alasan mengapa kereta api Airlangga ini selalu ramai teman-teman. Jadi kereta api Airlangga ini itu berhentinya hampir di setiap kabupaten kota di lintas utara Pulau Jawa. Itu disinggahi sama Airlangga semua teman-teman. Mulai dari Lamongan, terus Bojonegoro, terus Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, terus Kota Semarang, terus apalagi ya, Kabupaten Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, terus Kabupaten Cirebon bagian barat dan timur, terus Kota Cirebonnya juga, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, lalu Kabupaten Karawang nanti akan berhenti di stasiun Cikampek, terus akan berhenti lagi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi juga berhenti, Jatinegara juga berhenti, sampai di Jakarta Pasar Senen. Hampir semua lintasan di kabupaten kota itu disinggahi semua teman-teman, makanya kereta api Airlangga ini selalu ramai. Gak heran sih kenapa kereta api Airlangga itu memang tiketnya selalu habis dan diincar banyak orang teman-teman. Bahkan untuk H-7 aja itu biasanya tiket kereta api Airlangga sudah habis terjual teman-teman. Ini memang banyak ya penumpang-penumpang yang naiknya secara parsial dan juga secara full trip. Ya memang harganya murah ya, sekali lagi saya bilang ini harga 104.000, pasti banyak orang yang ngincer. Dan ya menurut saya sih harga 104.000 dapat kereta seperti Airlangga ini worth it juga sih teman-teman. Ya mau apa lagi ya, ada harga, ada fasilitas, ada barang juga. Harga 104.000 sudah dapat kereta api semacam Airlangga ini juga udah enak banget, udah cukup lah menurut saya. Kalau kalian mau lebih nyaman lagi, misal mau di kelas ekonomi premium atau kelas bisnis, mungkin kalian harus rela menambah uang lagi sekitar 100.000 atau 200.000 bahkan. Itu sudah dapat kereta kereta kayak Kertajaya yang kelas ekonomi premium, kelas bisnis di kereta api Gumarang. Dan memang untuk waktu tempuhnya sendiri ya ini memang lama banget ya, sekitar 12 jam teman-teman. 4 jam lebih lama dari Agung Bromo Anggrek, 3 jam lebih lama dari kereta Sembrani, 2 jam lebih lama dari kereta api Kertajaya dan Gumarang. Ya kalau kalian memang kuat naiknya, duduk tegak selama 12 jam, bayar 104.000 nggak masalah, ya silakan naik Airlangga. Ini kereta yang worth it banget untuk perjalanan Surabaya Jakarta bagi kalian yang mau murah tentunya. So persiapan ini akan diberangkatkan kembali kereta api Airlangga dari stasiun Tegal. Berangkatnya pukul 17.36, 2 menit lagi akan berangkat. Setelah ini akan berhenti di stasiun Brebes, stasiun Tanjung, stasiun Babakan, dan saya akan turun di stasiun Cirebon Perujakan. Dari arah selatan segera masuk kereta api Brebes dengan nomor yang pesan makan minumnya silakan. Yang nasi goreng, nasi telur kulit ayam goreng. Selamat sore penumpang kereta api Airlangga yang kami hormati. Terima kasih telah membeli moda transportasi kereta api.
18:49 kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Awal 2 menit dari jadwal teman-teman. Gokil. Yang turun di Cirebon juga lumayan banyak juga ya. Oke. Alhamdulillah tiba di Cirebon dengan selamat. Yang turun banyak, yang naik juga ini sepertinya banyak juga nih. Jadi pertukaran penumpangnya ini luar biasa ya, baik di beberapa kabupaten kota tuh yang naik dan yang turun tuh sama banyaknya. Ini gokil banget sih. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan dan saya akan pulang menuju rumah saya di kota Cirebon ini. So, terima kasih yang sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah menemani perjalanan saya dari Surabaya sampai tiba di Cirebon. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Manugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.